Hai guys, selamat datang di podcast Gronesia yang didukung oleh Pulitzer Center. Saya Zara Zakia sebagai host di sini yang akan menemani kalian di beberapa menit ke depan. Dan di podcast ini kita akan membahas tentang jurnalisme lingkungan bersama dengan salah satu pemenang Indonesia Pulitzer Grants. Kali ini narasumbernya siapa sih? Kita punya cuplikan sedikit nih dari narasumber kita. Mari kita tonton. Nah, baru saja kita saksikan cuplikan dari karya narasumber kita. Mungkin aku bisa ngasih sedikit informasi sebelum kita melanjutkan ngobrol dengan narasumber kita nih. Narasumber kita ini adalah seorang jurnalis dan koordinator liputan dari CNN Indonesia. Lewat karyanya yang menceritakan tentang kehidupan dan lingkungan masyarakat di sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat, narasumber ini berhasil menjadi salah satu jurnalis peraih Rainforest Journalist Fund atau RJF Southeast Asia dari Pulitzer Center. Juga pernah memproduseri film dokumenter sebagai produser khusus film dokumenter berdampak berjudul The Endgame KPK 2021 yang merupakan proyek kolaborasi sukarela jurnalisme advokasi. Langsung aja nih, siapa ya? Sudah bersama kita nih narasumbernya. Ada Mas Joni Aswira. Halo Zahra. Hai Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tapi agak nervous nih Mas, dekat sama Mas nih. Aduh, kayak deg-degan banget gitu. Saya juga nervous. Kamu sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang pastinya nanti pertanyaan yang cukup kritis kah atau apa, nanti saya akan tunggu aja. Saya emang baru berpengalaman nih nge-hostin atau membawa acara untuk seorang Mas yang penting gitu. Enggak. Tapi aku apresiasi anak muda yang punya podcast. Itu termasuk jarang loh yang membahas tentang problem lingkungan. Sementara problem lingkungan itu ada di sekitar kita kan. Iya. Umumnya anak-anak muda itu bahas tentang sport biasanya kan, soal bola, kalau ada yang hobi bola, juga ada yang bahas, bahkan ada yang bahas gosip-gosip. Iya, itu banyak gitu banget. Makanya aku apresiasi buat Zahra dan teman-teman yang mempersiapkan podcast lingkungan. Terima kasih Mas. Oke, sebelum kita masuk pertanyaannya, tapi mungkin kita boleh tanya sedikit gitu Mas. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaannya, aku pengen nanya nih, pengalaman Mas sebagai jurnalis tuh gimana sih? Nah, ini menarik ya. Jurnalis itu pertama bagiku adalah profesi, sudah pasti ya. Pekerjaan, cari nafkah. Tapi jauh lebih daripada itu sebenarnya adalah obsesiku dari setidaknya sejak mahasiswa gitu ya. Di saat aku bingung, galau gitu. Aku mahasiswa sastra tapi aku ke depan ini fokusnya mau kemana gitu. Dan ketika aku aktif di pers mahasiswa, sepertinya ini deh, aku punya passion ke jurnalistik. Lalu kemudian aku belakangan menyadari memang pekerjaan jurnalis itu panggilan hati dan menyenangkan gitu. Nah, kenapa menyenangkan? Pertama udah pasti kalau jadi jurnalis kita bisa jalan-jalan gitu ya. Iya, itu jalan-jalan sambil bekerja. Gitu kan. Orang liburan ngeluarin duit
Ini kita keluar kota dibayarin diongkosin sama kantor. Iya. Dan juga pasti ketemu dengan banyak orang ya. Kita kenal dari beragam latar belakang orang, mulai dari masyarakat biasa gitu sampai elit-elit pejabat. Nah itu mungkin pengalaman ini menurutku ya, kami jurnalis beruntung dibanding profesi atau pekerjaan lain. Itu sih. Itu ya pengalamannya. Boleh tahu nggak pengalaman paling enak dulu deh, paling seru gitu sebagai jurnalis tuh apa, Mas? Di pengalaman Mas sendiri yang Mas ngalamin. Aku paling seru itu masuk hutan ya. Masuk hutan? Kalau udah liputan, karena liputan lingkungan, dari dulu tuh passionku adalah liputan lingkungan. Iya. Udah pasti yang aku senang itu adalah masuk ke kampung-kampung, ke wilayah pedalaman. Dan aku selalu berpikir wilayah yang daerah atau kawasan yang jarang terekspos informasinya gitu. Iya, pedalaman gitu ya. Iya, daerah pedalaman begitu ya. Dan aku pikir tidak aku sendiri ya. Banyak jurnalis juga punya pengalaman seru seperti itu. Misalnya ada sebuah kawasan geopark di Merangin, Jambi, itu sekarang udah terkenal sih. Dulu waktu tahun 2010 2012 itu masih sedikit banget yang memberitakannya ya. Hanya ada media-media lokal. Tapi ketika aku dapat informasi itu, aku penasaran tuh. Akhirnya aku masuk tuh. Itu di tengah, bisa dibilang tengah hutan. Iya, udah di tengah kawasan hutan gitu. Dan perjalanannya itu seru aja gitu untuk melihat fosil-fosil fosil-fosil dari proses geologi gitu ya, di masa lampau gitu. Dan ya aku menuliskannya menjadi rubrik perjalanan, juga sekaligus mengangkat cerita-cerita yang jarang terberitakan. Itu pengalaman serunya. Pengalaman buruknya? Pengalaman buruk ya pasti ada ya. Iya, makanya. Jurnalis itu kadang juga bekerja di bawah tekanan. Iya. Tekanan deadline itu udah pasti gitu ya. Apalagi kita masih reporter itu diberi waktu sekian hari untuk bisa nembus narasumber tertentu dan menuliskan laporannya, apalagi itu untuk berita-berita yang mendalam gitu, investigasi itu lumayan susah. Lumayan ya, untung sih nggak stres, kita berusaha untuk tidak stres. Lalu tekanan dari luar itu jauh lebih berat juga sih gitu ya. Misalkan protes atau keberatan narasumber. Iya, itu. Kalau karena mereka merasa pemberitaan itu merugikan gitu. Itu juga kita hadapi. Nah, beberapa kasus ada juga tekanan yang kalau saya belum pernah mengalami langsung ya. Ancaman gitu ya, serangan fisik pernah, tapi ya masih bisa ditolerir lah ya, kayak ngerebut alat kerja gitu ya. Pernah terus kita didorong, tapi serangan fisik yang sampai kita digebukin gitu belum. Terus juga serangan fisik yang memang direncanakan, misalnya kita lagi bikin proyek liputan investigasi membongkar sebuah kejahatan, skandal. Nah, lalu kita diintai mau diserang. Saya alhamdulillah sampai sekarang sih belum pernah. Tapi ada beberapa proyek liputan investigasi yang saya lakukan. Saya mengalami pengintaian. Sepertinya hanya sebatas itu aja. Saya dicari gitu. Dicari sama orangnya. Dicari sama orang yang tidak nyaman dengan liputan yang sedang saya bikin. Saya lapor kantor, akhirnya kantor yang menghadapi orang tersebut. Itu aja sih. Lalu yang cerita-cerita sedihnya tentu ada banyak suka dukanya ada banyak. Tapi karena ini adalah fashion gitu ya,
Jadi enjoy aja gitu Mas ya, ngelakuinnya. hasrat ataupun kita buat enjoy aja. Gitu Sarah. Seru ya Mas. Seru lah. Kayak aku boleh masuk ke pertanyaan ini ya, intinya? Boleh silakan. Okay. Jadi tadi belum inti ya? Belum, itu baru ya perkenalan dikit lah aku sama Mas biar aku relax nih karena aku agak deg-degan sama Kira-kira Mas. dari apa ceritaku menjadi seorang jurnalis kamu tertarik nggak? Tertarik sih. Sekarang jurusan ilmu komunikasi kan, ilmu jurnalistik. Iya lah, udah jurnalis. Udah memang pengen jadi jurnalis nanti. Iya. Wah, seru lah. Doain ya Mas, semoga kayak Mas bisa sukses. Amin. Harusnya bisa karena memang lulusan Iya, jurnalistik. amin. Oke. Mas bisa cerita sedikit nggak sebenarnya apa sih Rainforest Journalism Sound Asia ini? Boleh nggak cerita sedikit aja? Karena kita bahas tentang Pulitzer, tentang fellowship jurnalis, sepanjang yang saya tahu ya, Pulitzer itu adalah badan nirlaba yang memberikan banyak pendanaan untuk liputan-liputan jurnalis di berbagai negara gitu. Tidak hanya jurnalis sih sebenarnya. Kalau kita cek di websitenya itu juga ada pendanaan untuk peneliti, bahkan bentuk mahasiswa juga ada gitu, yang masih terkait dengan isu lingkungan, isu isu HAM gitu ya, isu gender equality dan lain-lain gitu. Nah, salah satu dari proyek pendanaan yang diselenggarakan oleh Pulitzer Center ini adalah Rainforest Journalist Fund itu. Karena Rainforest ya pasti hibah untuk hutan tropis gitu. Nah memang di Indonesia termasuk yang mereka prioritaskan. Selain Indonesia ya di kawasan Asia Pasifik ya. Selain itu juga ada di Kongo, saya Brazil gitu. Karena 3 negara ini yang masih punya hutan tropis yang dunia berkepentingan untuk menjaganya. Jadi Pulitzer Center itu bentuk peran mereka untuk supaya hutan tropis ini menjadi harus diawasi. Mereka menyalurkan peran kontribusi mereka lewat pendanaan fellowship beasiswa buat jurnalis gitu dan melewati proses seleksi memang. Jadi jurnalis mengajukan proposal gitu ya, proposal pendanaan, mengusulkan ide ceritanya apa gitu, harus konkret gitu ya, detail dan fokusnya kemana, juga mengajukan perkiraan estimasi budgetnya berapa gitu. Dan banyak sih orang jurnalis Indonesia yang sudah menerima ini gitu. Gitu. Bagaimana Mas Joni ini bisa terpilih jadi salah satu Grand Rainforest Journalist Fund ini? Iya, saya baru dapat itu yang 2022. Baru dapat yang pendanaan ini. Sebagai grantee saya baru masuk 2022. Tapi ini, 2021 kami CNN juga udah pernah dapat. Waktu itu lewat rekan saya Mas Adit, udah 2 kali sih ngerjain project ini. Yang pertama itu atas nama Mas Adit, gitu rekan saya tadi. Lalu kita kerjakan bareng-bareng. Lalu yang tahun 2022 atas namaku yang ngajuin, dikerjain bareng-bareng juga karena TV kita kan harus tim ya. Gitu. Nah, sama yang seperti saya jelaskan tadi, kita punya ide cerita apa gitu ya. Lalu ide cerita itu kita tuangkan ke dalam bentuk outline gitu ya. Kemudian, nah ini juga yang perlu aku sampaikan. Rainforest Journalism Fund ini
Pulitzer ini, mereka itu justru memprioritaskan, kalau yang saya amati memprioritaskan yang usulan-usulan story yang jarang terberitakan gitu, yang underreported, artinya problem-problem yang jarang diangkat oleh media mainstream terutama gitu. Nah mereka justru lebih memprioritaskan itu. Kalau misalnya isu ataupun ide cerita yang kita usulkan itu sudah rame dibahas gitu di media gitu, itu justru malah peluangnya kecil. Misalnya kita ngomongin soal apa ya, misalnya ya, kebakaran hutan lah misalnya kan. Meskipun kita bisa mengusulkan yang mendalam, tapi ketika itu sudah rame diberitakan oleh media, malah peluangnya kecil. Kecuali kita bisa mencari angle lain gitu, sudut pandang lain dari kebakaran hutan itu. Nah, itu menjadi prioritas mereka yang jarang terberitakan, jarang dilaporkan sama media, malah punya peluang yang lebih besar. Lalu tentu usulan kita itu menurut mereka realistis, fokusnya jelas gitu ya. Narasumber yang akan diwawancara juga jelas, kompetensinya gitu kan, grade dari narasumber itu juga sangat relevan gitu ya. Terus satu lagi, karena mereka memberi beasiswa, jadi kita juga mengusulkan berapa biaya yang kita butuhkan, dananya. Nah itu mereka akan lihat dari proposal kita tadi, kira-kira realistis nggak gitu ya, dengan dia mengajukan dana sebesar ini misalnya. Biasanya begitu. Terus, nah ini yang juga membedakan dengan fellowship atau beasiswa liputan yang lain. Kita juga diminta untuk menjelaskan rencana publikasinya seperti apa, rencana penerbitannya gitu. Nah kebetulan saya di CNN itu mengusulkan ataupun memastikan liputan ini nanti akan tayang di program apa gitu ya. Lalu kemudian apakah kami juga menayangkan di outlet yang lain gitu. Nah kebetulan CNN selain TV juga ada media cetak, media online-nya gitu. Media online-nya. Kami juga tulis versi artikelnya di media online. Terus karena TV juga ada banyak program kan. Nah itu juga kami masukkan sebagai usulan gitu, bahwa nanti selain versi panjang in-depth-nya, kami juga akan bikin lagi versi singkat 3-5 menit yang bisa ditayangkan di program-program reguler. Jadi mungkin ya saya merasa pertimbangan itu yang membuat salah satu yang membuat saya atau kami bisa lolos itu. Oke. Karya Mas Doni yang menang perdana dari Pulitzer ini kan tentang isu lingkungan dan masyarakat, ya kan? Betul. Sebenarnya isu lingkungan itu sendiri cukup seksi nggak sih kalau di kalangan jurnalis? Atau ternyata nggak banyak jurnalis yang meliputi isu tentang ini? Apa pentingnya Taman Nasional Kerinci Seblat untuk kehidupan Mas itu? Ini pertanyaannya beruntun ya. Yang pertama dulu deh Mas. Oke. Bukan lagi seksi ya, tapi sudah urgen hari ini malah. Sudah sangat urgen jurnalis mengangkat isu lingkungan. Gitu. Kenapa? Nah ini mungkin saya agak menjelaskan sedikit latar belakangnya ya. Sekarang ini kan dunia itu mengalami 3 krisis utama, perubahan iklim, kerusakan biodiversity, sama isu polusi. 3 itu. Lalu datang pandemi yang memperburuk krisis itu gitu. Nah, isu perubahan iklim misalnya,
ini sekarang itu dampaknya udah sangat nyata gitu, ya kan? Pemanasan global lalu menyebabkan perubahan iklim berdampak kepada berbagai macam krisis gitu, krisis pangan, bencana, cuaca ekstrim yang itu banyak banget sekarang kejadian-kejadian. Bener kan? Iya, banyak banget. Mungkin kamu pernah nggak ngerasain kok hari ini Panas, gerah banget, gerah banget cuacanya. Nah itu anomali cuaca gitu ya. Nah itu disebabkan oleh dampak dari perubahan iklim itu gitu. Lalu kerusakan biodiversity. Kita tahu bahwa aktivitas ekonomi mulai dari aktivitas memproduksi, aktivitas distribusi sampai proses konsumsi itu hulunya kan ada di sumber daya alam tuh, eksploitasi sumber daya alam tuh, bahan-bahan bakunya gitu. Nah itu membuat kerusakan lingkungan gitu ya, deforestasi, kemudian juga macam-macam eksploitasi yang berlebihan gitu, ya akhirnya menimbulkan dampak bencana gitu ya, bencana ekologis gitu. Lalu bicara polusi, hari ini kita tahu kita berhadapan dengan problem sampah. Iya, sampah banyak benar banget kan? ya. Sampah plastik gitu. Itu kan dampak dari rantai ekonomi tadi. Iya. Proses produksi, ada proses produksi yang menghasilkan limbah, menghasilkan pencemaran, ya kan? Yang sebenarnya itu adalah konsekuensi logis gitu kan. Tetapi di dalam proses produksi itu harus ada kajian gitu. Mestinya ya, idealnya harus ada kajian strategis lingkungan hidup. Nah, kemudian bagaimana pengelolaannya gitu, pengelolaan limbah itu tersebut misalnya. Lalu pada proses konsumsi juga menimbulkan berbagai problem juga terkait dengan polusi, terkait dengan pencemaran, menghasilkan sampah gitu. Nah, sehingga isu ini menjadi urgent hari ini, urgent dan memang harus menjadi diangkat. harus menjadi atensi jurnalis dan media karena dia akan berpengaruh langsung terhadap kehidupan sosial kita gitu. Iya. Ya kan, misalkan banjir, banjir rob, berlarut-larut, bahkan ada di Kalimantan beberapa waktu lalu itu sampai 2 minggu gitu. Itu kan berdampak ke anak nggak bisa sekolah gitu kan, belum lagi dampaknya ke kesehatan gitu. Nah ini semua adalah problem lingkungan. Jadi sementara di media ataupun jurnalis, isu lingkungan ini masih kastanya tuh masih alternatif gitu. Kalau ada atensi ketika ada bencana gitu ya. Iya. Baru rame viral gitu. Benar. Tapi pernahkah kita masih sangat jarang kita mengulas apa penyebab dari semua itu gitu. Gitu. Oke deh Mas. Aku juga mau nanya, kan Mas tergabung dalam The Society of Indonesian Environmental Journalists itu kan, atau Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia. Kalau dari sisi audiens, apa isu lingkungan yang paling menarik penonton banyak gitu, yang banyak penonton pengen ngeliat gitu? Apa isunya? Hampir semua isu itu bisa menarik dan juga bisa tidak menarik bagi penonton. Tinggal bagaimana sih cara kita mengangkat dan mengemasnya ya. Yang pasti adalah cerita-cerita feature atau seputar kemanusiaan itu pasti selalu menarik gitu. Menyajikan cerita tentang kemanusiaan gitu. Tapi jangan sampai terlalu berlebihan mengeksploitasi kesedihan orang gitu ya. Terus juga yang bermuatan solusi atau inspirasi gitu kan, inspiring story itu juga menarik gitu. Yang
yang bisa menyentuh orang gitu. Atau yang juga menarik sekalian itu liputan-liputan in-depth investigasi yang betul-betul membongkar kejahatannya gitu. Itu sih. Membongkar kejahatannya, menunjuk orangnya, siapa yang harus bertanggung jawab atas kejahatan ini. Apalagi kalau udah menyebut nama-nama profil pejabat-pejabat elit tertentu gitu. Nah itu atensinya besar. Tapi kalau misalkan yang ya sosok data-datar saja biasanya jarang ya masyarakat tertarik dengan hal itu. Ya hanya sekilas menjadi informasi saja gitu. Nggak yang dia kulik banget. Betul, dan tidak sampai menjadi pembahasan, apalagi buat masyarakat awam gitu kan begitu. Oke. Kan tadi aku udah bahas itu, dan sekarang aku pengen nanya ke Arya Mas, yang dapat RJF itu kan kalau kami lihat mengangkat cerita-cerita di sekitar Taman Nasional Kerinci itu. Bisa diceritain sedikit gak Angel yang atau sudut pandang Mas apa yang Mas ceritakan dalam cerita itu? Ya, kenapa saya usulkan tentang Taman Nasional Kerinci Sebelat? Pertama, bicara Taman Nasional, problemnya hari ini adalah perambahan. Kita tahu Taman Nasional itu sangat penting sebagai kawasan hutan konservasi ya. Penting banget. Yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi hutan itu ada hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi gitu. Kalau hutan lindung sama sekali tidak boleh diapa-apain gitu, ya kan? Kalau hutan produksi dicadangkan beberapa kawasan hutan yang bisa untuk sebagai kawasan untuk eksploitasi gitu ya, untuk kepentingan ekonomi. Nah ada juga hutan konservasi. Nah Taman Nasional itu masuk ke dalam kategori hutan konservasi yang itu harus dijaga kawasannya karena di dalamnya ada ada banyak spesies, ada banyak binatang yang dilindungi sama pemerintah. Dilindungi, satwa endemik gitu kan. Berbagai jenis tumbuhan, tumbuhan-tumbuhan endemik juga banyak. Nah biasanya Taman Nasional itu boleh dikelola hanya untuk kepentingan wisata gitu, tapi tidak boleh menebang, itu nggak boleh. Problem lingkungan kita, Taman Nasional kita adalah banyak perambahan, dan perambahan itu umumnya pelakunya adalah masyarakat sekitar, masyarakat kecil gitu. Nah, saya tidak datang dengan angle menunjuk para pelaku, menghakimi para pelaku, tapi yang aku usulkan adalah justru menggali cerita-cerita inspiratif dari para mantan pelaku itu. Nah itu yang di dalam liputan saya itu mendatangi 4 provinsi dan di wilayah perbatasan gitu, wilayah penyangga. Maksudnya belakang rumahnya itu mereka udah berhadapan dengan Taman Nasional gitu. Jadi supaya mereka itu tidak merambah, gimana cara memberdayakan mereka gitu. Dan ternyata ada banyak kisah-kisah heroik menjaga hutan, kisah-kisah para mantan perambah yang kemudian sekarang menjaga kawasannya. Saya mengangkat cerita-cerita inspiratif orang-orang yang berada di perbatasan Taman Nasional Kerinci Sebelat itu. Menurut Mas Joni nih, apa sih yang harus dilakukan jurnalis untuk isu lingkungan tuh menarik dibaca sama penonton? Dibaca sama penonton. Artinya menarik dibaca dan menarik ditonton ya. Iya itu. Jadi pertama adalah jurnalisnya menguasai isu yang mereka angkat. Itu yang paling penting gitu. Jangan sampai dia malah tidak menguasai gitu ya. Lalu kemudian pendekatannya bisa beragam. Kalau misalnya memang ingin mengangkat tentang ketidakberesan, ataupun mengangkat tentang ada kejahatan yang diduga ditutup-tutupi gitu terkait dengan lingkungan atau sumber daya alam, memang harus dibekali dengan modal data yang kuat gitu kan. Verifikasi datanya harus kuat, verifikasi faktanya harus kuat, dan ya sudah, berarti kalau pilihannya pendekatannya adalah investigasi,
maka investigasi itu selalu menarik gitu ya. Apalagi penelusurannya memang betul-betul ke lapangan gitu ya, yang betul-betul dalam gitu. Tentu pertimbangannya adalah kira-kira risikonya apa, itu harus ada mitigasinya kan, terkait dengan metode investigasi apa yang dipakai. Lalu misalkan kalau pendekatan yang lain juga bisa. Yang menarik oleh pembaca ataupun penonton itu seperti yang saya sampaikan sebelum tadi. Pendekatan feature itu cerita-cerita kemanusiaan, kisah-kisah inspiratif gitu kan. Tragedi itu selalu menarik gitu. Karena menyentuh hati, mengetuk hati orang gitu. Nah, tinggal bagaimana cara mengemasnya gitu. Juga bisa dengan pendekatan solution journalism atau jurnalisme solusi yang tidak hanya menyajikan masalah aja gitu, tapi juga menyajikan solusi gitu. Ada beberapa karakter orang yang bisa kita angkat, beberapa tokoh katakanlah, beberapa orang-orang yang muncul menyelesaikan problem-problem tersebut gitu. Itu yang kita anggap jurnalisme solusi gitu. Ada inisiatif-inisiatif untuk memperbaiki keadaan gitu. Itu sangat banyak sekali. The champion di daerah ya. Orang-orang yang bergerak atas inisiatif pribadi, inisiatif kelompok gitu. Itu banyak. Nah, kisah-kisah mereka itu menarik gitu. Itu cara untuk membangun awareness publik gitu. Oke. Ada nggak sih pesan dan harapan dari Mas Joni untuk teman-teman jurnalis atau nantinya yang akan berkarya sebagai jurnalis? Pesan apa? Ini termasuk pesan ke aku nih. Iya, karena kamu mau jadi jurnalis ya. Yang pasti gini, jurnalis itu orang yang datang dari berbagai latar. Iya. Ada yang backgroundnya, mungkin kamu backgroundnya adalah ilmu jurnalistik gitu. Iya. Tapi kamu ketika nyemplung ke dunia jurnalistik ataupun ke media, maka kamu akan meliput atau mengangkat cerita berbagai bidang gitu. Bisa bidang kesehatan, bisa bidang hukum. Kamu bukan background hukum, nanti bisa saja gitu meliput isu Jadi hukum. Jadi nggak cuman yang aku tahu doang. Betul. Gitu loh. Artinya jurnalis itu setiap hari itu dituntut untuk selalu belajar kan gitu. Itu pertama. Yang kedua adalah yang kedua dan yang paling utama juga adalah integritas itu penting karena ini menyangkut dengan trust publik gitu ya, kesetiaan kita kepada profesi, kesetiaan kita menjaga marwah profesi itu penting. Integritas, seminimal mungkin kita tidak melakukan hal-hal yang tercela yang akan mencederai profesi itu. Nah, kemudian juga profesionalisme, ya kan, profesionalisme, taat kepada kode etik jurnalistik gitu kan, tidak berpraktek plagiat misalnya ya. Itu terkait dengan profesionalisme dan selalu mengupgrade kemampuan, karena jurnalisme itu selalu berkembang metodologisnya gitu, supaya itulah yang akan membedakan jurnalis dengan content creator misalnya. Itulah yang akan membedakan jurnalis dengan podcaster gitu kan. Ya, mereka juga memberi informasi, tapi pekerjaan jurnalis jauh daripada itu, karena dia wakil publik untuk menyampaikan informasi, peran sosial kontrol, edukasi dan lain-lain. Kira-kira itu sih. Dan satu lagi, enjoy aja gitu, nikmatin aja gitu, nikmatin. Dan yang pasti adalah jurnalis itu juga batu loncatan untuk banyak pekerjaan profesi yang lain. Banyak sekali mantan jurnalis itu tiba-tiba jadi pebisnis, jadi politisi, gitu karena networkingnya udah banyak kan selama jadi jurnalis. Itu gak cuma di satu tempat doang. Betul. Gitu. Nah, itu bonusnya. Dia luas-luas. Itu bonusnya. Iya sih. Oke, terima kasih banyak Mas Joni untuk waktunya ngobrol-ngobrol bareng sama kita.
Semoga semakin banyak jurnalis dan calon jurnalis yang terinspirasi untuk meliput isu-isu lingkungan seperti Mas Joni ya. Iya. Mudah-mudahan. Amin. Kamu juga nanti jadi jurnalis lingkungan. Nggak terasa nih ya guys, kita sudah sampai penghujung acara. Saya Zahra, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Grenesia yang dipersembahkan oleh Universitas Multimedia Nusantara dan didukung oleh Pulitzer Center. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama Zahra.